sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Wow, Selain itu, ini keren, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, wow, ketika dirinya iya membeli kok. saham Philadelphia 76ers. 76er. Kemudian Wih, pada ini tahun baru saya tahu, 2012 lalu, Eric Assalamualaikum, selamat datang, selamat bergabung kembali bersama saya BDT berasal dari Borneo Sabah akan menemani kalian di dalam episode Reactions kali ini. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Guys, hari ini kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Siapa Sebenarnya. Dan mohon izin daripada channel Siapa Sebenarnya, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Judul daripada video ini pula adalah Biodata dan Profil Erick Thohir, Menteri BUM Indonesia, maju dan Ketua Umum PSSI. Nah, itu judul daripada video yang akan kita buat reactions hari ini. Siapakah Erick Thohir, guys? Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru di channel nih, ojo lali di subscribe channelku, guys. Jangan lupa buat bergabung bersama channel yang saya react ini. Link asli saya letak di description box di bawah. Pertimbangan untuk subscribe, good people. Moga kalian yang menonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa membuang waktu, mari menonton. Siapakah Erick Thohir? Let's go. Eksistensi nama besar keluarga Thohir lebih dulu dimulai melalui sosok ayahnya, Muhammad Thohir, atau yang lebih populer dengan panggilan Teddy Thohir. Salah satu perintis Astra Group yang memulai kisah perjalanan bisnisnya dari nol. Jejak sebagai pengusaha inilah yang kemudian diteruskan oleh ketiga anaknya, Garibaldi Thohir, Erick Thohir, dan Rika Thohir. Rika Thohir. Potongan oriental dikarenakan garis keturunan melalui sang ibu, Etna Thohir yang merupakan Tionghoa, namun kemudian memeluk agama Islam saat menikah dengan Teddy. Sedangkan sang ayah berdarah Lampung. Erick Thohir lahir di Jakarta pada tanggal 30 Mei tahun 1970. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Elizabeth Chandra. Nama anak-anak beliau adalah Mahatma Arfala Thohir, Mahendra Agahan Thohir, Makaila Ahmadiyah Thohir, dan Magisa Afria Thohir. Haji Erick Thohir, Bachelor of Arts, Master of Business Administration, adalah seorang pengusaha dan filantropis Indonesia, yang kini tengah menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara Indonesia ke-9, pada Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Beliau dilantik sebagai Menteri oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Sebagai Menteri BUMN, Erick Thohir ditugaskan Jokowi untuk mengelola 142 badan usaha milik negara, BUMN, dengan total aset senilai 8.200 triliun rupiah. Menurut laporan harta kekayaan penyelenggara negara tahun 2020, Erick Thohir diketahui memiliki total kekayaan sebesar 2.312.938.263.854 rupiah. Harta tersebut terdiri dari tanah dan bangunan sebesar 359.401.100.000 rupiah. Betul nih, guys. Alat transportasi dan mesin sebesar 3.145.500.000 rupiah. Harta bergerak lainnya sebesar 27.996.250.000 rupiah. Surat berharga sebesar 1.724.756.124.100 rupiah. Kas dan setara kas sebesar 88.431.439.694 rupiah. Harta lainnya sebesar 285.332.065.207 rupiah. Kemudian Erick Thohir memiliki hutang sebesar 176.124.215.147 rupiah. Sampai hutang pun kena tahu. Jiwa sebagai seorang pebisnis sudah tampak sejak dirinya masih kecil. Saat masih berumur 9 tahun, dirinya mencoba berbisnis dengan berjualan biji karet sebagai mainan aduan populer pada zaman itu. Merasa bosan dengan menjual biji karet, Erick bersama teman-temannya memutarkan modal dengan berdagang siomay di depan SD Tebet Timur. Luar biasa, bentar. Sejak kecil hingga SMA, Erick menghabiskan masa sekolahnya di Jakarta, kemudian berkuliah di Amerika Serikat. Gelar sarjana, melalui jurusan periklanan sukses diselesaikannya di Glendale Community College.
Kemudian pada tahun 1993, dilengkapi gelar master di Universitas Nasional California, Wah, melalui luar biasa jurusan dunia Business pendidikan ini, guys. Administration. Tujuan ayahnya, Teddy Thohir menyekolahkan Eric sampai tingkat SMA di Indonesia, lalu memilih Amerika Serikat saat kuliah. Memang keinginan Teddy Thohir, agar Eric seimbang dalam proses pendidikannya. Sekembalinya ke Indonesia, bersama beberapa teman-temannya, Muhammad Lutfi, Wisnu Wardana, dan Heri Zulnardi, beliau kemudian mendirikan Mahaka Group. Mahaka. PT Mahaka Media Terbuka. Perseroan, didirikan di Jakarta tanggal 28 November tahun 1992. Mahaka. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari tahun 1993, Mahaka mendirikan Harian Republika, surat kabar pertama bagi komunitas muslim di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Direktur PT Mahaka Media sampai tanggal 30 Juni tahun 2008. Kemudian sejak tahun 2010, dirinya hanyalah komisaris. Perusahaan ini membeli Republika, surat kabar, pada tahun 2001, saat berada di ambang kebangkrutan dari ayahnya, serta Jacob Utama, yang merupakan pendiri Kompas, dan Dahlan Iskan, yang merupakan pendiri Jawa Pos. Seiring pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perkotaan, pada tahun 2002, Mahaka Group melebarkan sayapnya dengan mendirikan perusahaan media luar ruang, Mahaka Advertising. Mahaka Advertising. Setelah meluncurkan stasiun televisi JAK TV untuk memperkuat positioningnya sebagai bisnis yang berfokus pada masyarakat perkotaan, pada tahun 2007, Mahaka memperkenalkan radio 98.7 Gen FM Banyak dan yang dia 101 ceburin nih, JAK guys. FM, melakukan rebranding pada radio Mustang FM, Kiss Mustang. FM, Hot FM, dan Mos FM, serta penyertaan saham pada PT Radionet Cipta Karya, yang terdiri dari Prambor FM, Delta FM, dan Female Radio. Beliau juga mendirikan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang periklanan, hiburan, serta digital. Kemudian pada tahun 2008, bersama dengan Anindya Bakri, Erick Thohir mendirikan TV One dan situs berita TV Viva One dia News. punya. Pada tahun 2014 sampai tahun 2019, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Antv. Luar biasa. Erick yang gemar pula dia olahraga punya bola basket ini, pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia, Wah, berbasi periode keren. tahun 2006 sampai tahun 2010, Keren. dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara, SEABA, sejak tahun 2006. Sabah, ya. Kemudian pada tahun SEABA. 2011, beliau dipercaya sebagai Wakil Presiden Komite Olimpiade Indonesia sampai tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2012 beliau dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Selanjutnya pada tahun 2018, beliau kembali dipercaya untuk menjadi Ketua Panitia Penyelenggaraan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. Setelah sukses menjadi Ketua Panitia Perhelatan Asian Games, beliau kemudian ditunjuk sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Erick Thohir diketahui merupakan pendiri sekaligus pemilik klub basket Satria Muda. Wow, Selain itu, ini keren, dirinya juga menjadi orang Asia pertama yang pernah memiliki tim bola basket NBA, Wow. ketika dirinya Iya membeli kok? saham Philadelphia 76ers. 76er. Kemudian Wih, pada ini tahun baru saya tahu, 2012 guys. lalu, Erick dan Levian menjadi pemilik saham mayoritas sebuah klub Major League Soccer, DC United. Erick Thohir percaya potensi bisnis sepak bola dan dibuktikannya pada September tahun 2013. Pada tanggal 15 Oktober tahun 2013, setelah melalui proses negosiasi yang panjang, melalui International Sport Capital yang dipimpin saham mayoritas dengan memiliki saham klub Internazionale, atau Inter Milan, sebesar 70%. Kemudian pada Inter tanggal Milan. 15 November tahun 2013, Erick Thohir dipercaya sebagai Presiden klub Inter Milano, menggantikan Massimo Moratti. Namun pada tahun 2016, beliau melepas kepemilikan mayoritasnya di klub tersebut kepada perusahaan asal China, Suning Holdings Group Co. 2 tahun kemudian, jabatan presiden klub diserahkannya kepada Stephen Zhang. Bersama Anindya Bakri, Erick Thohir mengakuisisi klub sepak bola kasta ketiga Liga Inggris, Oxford United pada tahun 2019. Selain itu, dalam rapat umum pemegang saham umum luar biasa, RUPSLB, PT Persis Solo Saestu, PSS, yang digelar pada tanggal 20 Maret tahun 2021, nama Erick Thohir masuk ke dalam Luar manajemen biasa, baru guys. Persis Solo, selain nama Kaesang Pangarep dan Kevin Nugroho. Kaisang, anak Bapak Presiden Mengenai Jokowi. rincian kepemilikan saham PT PSS,
diketahui bahwa Kaesang Pangarep memiliki saham sebesar 40%, kemudian Kevin Nugroho sebanyak 30%. Sementara Erick Thohir tercatat memiliki saham sebesar 20%. Sedangkan 10% saham sisanya merupakan milik dari 26 klub internal Persis. Erick Thohir adalah pendiri Yayasan Dharma Bakti Mahaka, yang menghimpun dana untuk kegiatan-kegiatan sosial. Beliau juga sempat menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya, yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika. Luar biasa guys, dia punya biodata ataupun biografi tadi. Jadi, saya sangka Erick Thohir nih sekadar sosok yang macam mana begitu kan. Tapi tidak sangka guys, di sebalik Erick Thohir nih banyak kejayaan yang sudah dia buat guys. Dan terutama yang paling saya kagum tadi adalah bila mengetahui bahwa dia pernah memiliki saham franchise di Philadelphia untuk NBA team 76. Gila, luar biasa Erick Thohir guys. Orang Indonesia yang bagi saya sangat berjaya guys. Jadi tidak heranlah mengapa timnas U22 boleh berjaya dan dipilih kan untuk melawan Indonesia nanti. Melawan Argentina maksud saya. Argentina memilih Indonesia. Mungkin karena Argentina begitu percaya dengan pengurusan ataupun kebolehan Indonesia. Itu kalau menurut pendapat saya pribadi. Kalau bagi kalian gimana guys? Silakan komen di ruangan komen di bawah, dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih karena menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Ojo lali di subscribe channelku. Assalamualaikum. Salam Nusantara. Nusantara akan bersatu guys. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.